Selamat pagi, saya Pregas Prakoso dari Divisi After Sales dan Estate. Untuk video pembelajaran hari ini saya akan coba bahas yang berhubungan dengan divisi saya sendiri, yaitu tentang after sales. Nah, yang saya coba bahas di sini adalah alasan pentingnya after sales service untuk perusahaan. Jadi biasanya untuk membeli barang-barang tertentu atau produk tertentu, pastinya konsumen akan menanyakan ya, apakah ada garansi dalam pembelian produk tersebut atau barang tersebut. Nah, garansi inilah yang menjadi contoh bentuk after sales service atau layanan purna jual yang diberikan perusahaan atau penjual kepada konsumen setelah terjadinya pembelian produk. Nah, apa sih pengertian dari after sales service sendiri? Di sini akan saya coba jelaskan terkait after sales service itu menurut para ahli. Di sini akan saya coba terangkan dari pendapat para ahli. Yang pertama itu ada dari pendapat ahli yang bernama Lele dan Karmarkar yang dibuat tahun 2002. Mereka menjelaskan apa sih arti dari after sales service. Menurut mereka yaitu after sales itu adalah layanan yang diharapkan dari sebuah produk yang dapat dispesifikasikan ke dalam 3 bidang, yaitu reliabilitas, ketergantungan terhadap layanan, dan perawatan. Ada lagi pendapat dari ahli yang bernama Hindel dan Thomas yang dibuat artikel tahun 2004 yang mengartikan after sales service yaitu sebagai layanan yang diberikan perusahaan atau produsen kepada konsumennya setelah konsumen tersebut melakukan pembelian produk. Yang selanjutnya juga ada menurut pendapat para ahli yang bernama Mate dan Sapiro yang dibuat tahun 2002, artikelnya memberikan pandangan tentang after sales service, yaitu bahwa after sales service itu sebenarnya lebih dari sekedar memperbaiki sesuatu yang rusak, di mana tampak menjadi fungsi utama dari sekian banyak fungsi atau manfaat after sales service yang sebenarnya. Sedangkan menurut Patton, ahli yang juga sama memberikan pengertian tentang after sales service yang dibuat tahun 2002, after sales service merupakan suatu layanan pendukung produk yang bertujuan untuk membuat suatu produk dapat bekerja dengan wajar untuk jangka waktu yang lama. Ada dari kedua pengertian ahli di atas atau yang tadi saya yang saya coba sampaikan menurut pendapat dari para ahli tersebut, bisa dilihat bahwa after sales service menjadi layanan pendukung yang diberikan perusahaan kepada konsumen yang berkaitan dengan produknya, seperti dalam hal perawatan atau perbaikan. After sales service diberikan sebagai bentuk jaminan kualitas barang. Biasanya pembeli juga akan lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan jasa seperti ini karena mereka merasa lebih terjamin setelah mereka melakukan pembelian. Nah, apa saja sih bentuk after sales service? Oke. Seperti yang telah dijelaskan di awal, garansi adalah contoh dari after sales service yang paling umum diberikan perusahaan, yaitu tadi garansi. Sebagaimana menurut Thomas Gannon dari artikel yang dibuat tahun 2004, garansi ditujukan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk dalam keadaan baik atau bebas
dari kerusakan karena ketidaktelitian dalam proses produksi atau karena penggunaan material yang kurang baik dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Jadi kita tahu mungkin pastinya dalam suatu pembuatan suatu produk itu pasti ada namanya kerusakan atau mungkin ketidaksempurnaan setelah barang itu jadi atau produk itu jadi. Ya, jadi di sini after sales service lah yang akan coba mungkin nantinya memberikan garansi pada konsumen dalam hal memperbaiki ketidaksempurnaan atau kata kerusakan dari produk tersebut. Nah, garansi ini bisa dalam bentuk garansi perbaikan dalam kurun waktu tertentu atau garansi tukar barang dan layanan perbaikan oleh tim yang datang ke rumah. Tapi kalau kita ngomong bahwa garansi yang kita berikan dalam mungkin konsumen pembelian rumah mungkin lebih ke perbaikan unit tersebut yang mungkin kita coba bantu dari tim after sales ya, atau juga mungkin dari vendor yang membuat unit tersebut. Nah, oke, saya lanjutkan terkait after sales service. Nah, menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia tahun 2007, jenis after sales service dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pelayanan purna jual selama masa garansi berupa jaminan pemeriksaan, perbaikan, dan atau penggantian barang atau komponennya tidak berfungsi dengan biaya ditanggung oleh prinsipal selama barang digunakan atau dioperasikan. Yang kedua, pelayanan purna jual pasca garansi berupa jaminan perawatan berkala, perbaikan, penggantian, dan ketersediaan komponen dari barang yang bersangkutan. Ketersediaan teknologi, tenaga teknis yang kompeten, serta bengkel perawatan atau perbaikan yang disediakan dengan biaya yang dibebankan kepada konsumen. Jika dilihat sepintas, after sales service tampak sangat menguntungkan konsumen memang. Mereka tidak hanya dianggap sebagai pembeli, namun seakan menjadi mitra karena bisa memberikan masukan, kritik, dan jaminan kualitas barang. Tapi apakah hanya penting bagi konsumen? Bagaimana pengaruh pentingnya after sales service bagi perusahaan? Nah, kalau untuk perusahaan, arti penting after sales service dalam hal ini penerapan after sales service sangat penting bagi perusahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek jangka panjang dari after sales service adalah untuk membangun hubungan baik dengan konsumen sehingga bisa menjaga konsumen bersangkutan agar tidak berpindah langganan. Artinya kita membuat hubungan yang baik ya, tidak putus setelah terjadinya mungkin pembelian produk di tempat kita atau perusahaan kita. Yang kedua, membuat pelanggan menjadi loyal dan bisa menjadi sumber promosi untuk mendapatkan konsumen baru. Tentu hal ini sangat penting bagi perusahaan karena bisa menjadi media promosi konvensional yang akan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan bisnis. Jadi mungkin promosi yang gratis buat perusahaan biasanya dari konsumen itu adalah mouth to mouth, pesan yang baik dari kita ke konsumen itu bisa menjadi promosi yang gratis untuk kita juga. Yang ketiga, after sales service juga bisa menjadi media antar perusahaan dengan konsumen untuk bertukar informasi. Konsumen yang bertanya, komplain, atau mengklaim kerusakan akan menjadi masukan bagi perusahaan untuk mengetahui kekurangan produk mereka. Artinya perusahaan bisa melakukan perbaikan kualitas produk yang mereka buat. Jadi
Artinya dalam hal ini konsumen bisa memberikan informasi dalam menilai produk kita, ya, kerusakannya atau kekurangannya ini akan menjadi evaluasi perbaikan untuk kedepannya dalam kita memproduksi barang. Jadinya kita tahu bahwa ini akan jadi kekurangan di konsumen, ya, dan perbaikan apa yang akan kita coba buat agar kedepannya tidak ada lagi kerusakan atau kekurangan. Oke, yang selanjutnya keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Hal ini menjadi dampak dari kepercayaan dan loyalitas konsumen sehingga nama perusahaan menjadi baik di mata mereka. Dalam hal ini kita harus tetap menjaga nama baik perusahaan agar tidak menjadi jelek di mata konsumen. Apalagi sekarang ini teknologi digital, ya, artinya konsumen pun tidak buta akan teknologi, apalagi sekarang zamannya medsos. Seandainya konsumen itu kecewa, pastinya mereka tidak lagi hanya sekedar memendam kecewaan, tapi akan langsung mencurahkannya di media sosial. Nah, mungkin itu yang saya coba sharing terkait apa arti pentingnya after sales service untuk perusahaan. Jadi kita di perusahaan pun tidak boleh menyepelekan tentang after sales service, karena ini dampaknya juga untuk perusahaan itu untuk menjaga naik perusahaannya baik di mata konsumen, dan bisa jadi juga untuk dia promosi yang gratis juga, ya, karena biasanya tadi yang saya sampaikan, mode to mode konsumen juga akan menjadi media gratis untuk perusahaan. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Salam sukses, RSP Gaspol.